Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, berjumpa kembali di Renungan Pagi GKI Cibadak. Dan pada saat ini saya akan berbagi tentang tema berbahagia yang tidak melihat tetapi merasakan. Dan pada saat ini kita akan bersatu di dalam doa untuk memulai renungan pagi kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan juga di dalam istirahat malam kami. Dan kami sudah bangun kembali Tuhan, dan kami bersyukur atas kesempatan untuk satu hari lagi kami dapat menjalani hari-hari kami, bertemu dengan keluarga yang terkasih, dapat mengerjakan bagian kami, baik itu bekerja di rumah, di kantor, maupun juga yang melakukan studi, baik itu di sekolah maupun yang ada di kampus. Tuhan, kami sebelum memulai hari ini, hendak kembali lagi memulai hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang beserta dengan kami, supaya kami pun dapat menerima sebuah hikmat yang baru, karena firman Tuhan itu adalah selalu baru setiap paginya. Dan biarlah Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami betul-betul dapat mengerti apa pesan bagi kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan didasari dari surat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan senantiasa merenungkannya di dalam hidup kita. Berbicara tentang orang yang melihat atau yang tidak melihat Tuhan secara fisik, saya mau mengingatkan kita semua tentang satu kelompok yang kita tahu ada di dalam kisah Tuhan Yesus di dalam dunia. Tidak lain dan tidak bukan adalah orang Farisi. Bisa disimpulkan bahwa mereka adalah contoh manusia yang sudah merasa mengenal Allah. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk dan dipercaya dapat menafsirkan hukum-hukum Taurat dan bahkan bisa memberikan pembaharuan-pembaharuan di dalam peraturan-peraturan yang sudah ada. Tidak heran, maka hukum-hukum Taurat menjadi beratus-ratus pasal, dan banyak orang yang menjadi terbeban untuk menjalaninya. Nah, bagaimana orang Farisi yang dapat dikatakan sebagai saksi mata kehadiran Tuhan di tengah dunia pada waktu itu? Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita rangkum dari seluruh interaksi orang-orang Farisi dengan Tuhan Yesus, mereka melihat bahwa kehadiran Yesus Kristus dianggap sebagai kehadiran yang mengganggu mereka. Mereka tidak suka ada Yesus Kristus yang melayani di tengah dunia. Sedangkan ketika Tuhan Yesus mengajar, mereka juga pernah mengatakan bahwa pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu menistakan hukum Taurat. Kita bisa melihat itu dari kisah-kisah Injil, percakapan-percakapan mereka, dan bahkan tentang mujizat yang Tuhan sudah lakukan di tengah dunia, sempat juga diklaim itu semua berasal dari penghulu setan, yakni Beelzebul. Tentunya Tuhan Yesus harus mengklarifikasi hal ini, bahwa tidak mungkin bahwa kekuatan yang bersumber dari satu sumber yang sama dapat digunakan untuk saling menghancurkan. Dan kemudian kalau kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus yang begitu mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, yang tertolak, bahkan yang dicap sebagai pendosa, di sini juga orang-orang Farisi berkomentar bahwa kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang membawa pengaruh, yang mencuri perhatian publik,
sehingga masyarakat tidak lagi pergi kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, melainkan kepada Tuhan Yesus. Ini merupakan ancaman bagi mereka. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mengenai pengorbanan Tuhan. Kita tahu, jangankan mereka tergerak, merekalah orang-orang yang merencanakan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi kita, apakah kita mau mengatakan bahwa orang yang melihat Allah secara fisik pasti lebih beriman atau lebih dapat melaksanakan perintah-perintahnya dengan lebih baik? Tentunya tidak bisa apabila kita melihat contoh yang pada waktu itu Tuhan Yesus ada di dunia, yakni orang-orang Farisi. Kita tidak bisa menjadikan mereka sebagai contoh. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga mencoba membayangkan menjadi masyarakat Yahudi waktu itu, di satu pihak ada Tuhan Yesus, dan di satu pihak ada orang Farisi. Mereka bisa menilai siapakah orang yang menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Tuhan Yesus, mujizatnya nyata, ajaran yang berkuasa. Pernah dicatat bahwa orang-orang berkomentar ketika Tuhan berkhotbah, pengajarannya adalah pengajaran orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kasihnya nyata, bukan hanya kepada orang-orang yang sudah memiliki kemapanan hidup, tetapi justru terutama kepada mereka yang terpinggirkan dan mereka yang tertolak oleh masyarakat. Bahkan bisa dikatakan para pendosa, orang-orang yang merasa dirinya berdosa, tidak takut untuk datang kepada Tuhan, dan mereka pun mendapatkan hidup baru setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Bandingkanlah dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang senantiasa mengandalkan hukum dan peraturan sebagai benteng supaya mereka terlihat saleh dalam beragama dan yang paling mengetahui isi hukum Taurat itu sendiri. Dan kalau kita lihat juga ajaran-ajaran mereka begitu memberatkan, bahwa orang-orang menjadi terjerat oleh hukum-hukum yang sebetulnya jauh dari esensi ketika Allah memberikan hukum-hukum Taurat itu pertama kalinya. Sehingga yang terjadi bukanlah beribadah, melainkan sekedar hanya untuk menjalankan kewajiban yang tidak ada orang yang menyukainya. Kemudian mereka pun jarang sekali memberikan penghormatan atau kasih, bahkan sering kali dipakai dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus sebagai pihak-pihak yang tidak menaruh simpati sama sekali terhadap sesama manusia. Tetapi mereka sangat suka untuk menerima penghormatan, baik itu di pasar ataupun di jalan. Dan tidak heran bahwa para pendosa itu jauh-jauh dari mereka, karena mereka semua tahu bahwa ketika mereka dicap sebagai pendosa, sudah pasti mereka akan diberikan penghakiman, bukan pengampunan, oleh para ahli-ahli Taurat. Dalam bahasa zaman sekarang mungkin kita bisa pakai istilah bahwa netizen bisa menilai sendiri. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara juga dengan konteks keluarga kita masing-masing, bagaimana kita dapat meyakinkan kepada mereka yang kita kasihi bahwa Allah memang mengasihi kita, atau juga Allah senantiasa menyertai kita. Sebelumnya, marilah Bapak Ibu Saudara saksikan video singkat yang berikut ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara, video tadi cukup menarik, bukan? Bahwa ada ayah-ayah yang mengantarkan putri-putrinya ke sanggar les balet. Dan ini terletak di kota Philadelphia di Amerika Serikat. Kalau kita lihat di dalam video tadi, betapa luar biasanya ayah-ayah ini. Mungkin sepintas kita bisa mengatakan bahwa dari segi fisik, para ayah yang mengantarkan putri-putrinya ini mungkin lebih cocok mengangkat barbel ketimbang mereka menari balet, bukan? Tetapi inilah yang para ayah ini lakukan demi putri-putri tercinta mereka. Bahwa mereka mengasihi anak-anak yang sudah dipercayakan kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka hadir, mereka ada, mereka menyediakan waktu dan tenaga serta perhatian mereka untuk mencoba menyelami dunia anak-anak mereka. Bukan hanya sekedar mengetahui secara informasi, bahkan mereka pun turut ikut serta di dalam les balet tersebut. Sehingga yang terjadi bukan hanya sekedar formalitas percakapan yang remeh-temeh, melainkan sebuah momen di mana ayah dengan anaknya dapat bersatu, dapat berproses bersama-sama, dan menciptakan relasi yang luar biasa. Bukankah itu contoh ketika seorang ayah dapat mengajarkan bagaimana kita bisa menghayati Allah yang hadir, yakni dengan mereka terlebih dahulu hadir bagi putri-putri mereka tersebut. Dan yang kedua, bukan hanya hadir secara fisik, lalu tidak melakukan apapun, kembali lagi bahwa mereka melakukan sesuatu bersama-sama dengan putri-putrinya itu. Mereka mendukung dengan luar biasa, bahkan bisa dikatakan dengan cara yang cukup ekstrim. Tidak semua orang tua dapat dan bersedia untuk melakukannya. Dan bagaimana orang tua dapat mengajarkan anak-anaknya bahwa Allah itu mengasihi. Allah juga turut mendukung apa yang kamu lakukan, yang kamu doakan juga kepada Tuhan. Yakni dengan memberikan contoh nyata bahwa orang tua itu pun hadir dan turut berpartisipasi di dalam apa yang anak-anak tengah geluti dan apa yang mereka sukai. Saya yakin bahwa anak-anak tersebut tidak akan melupakan kenangan manis bersama para ayah mereka. Dan saya sungguh salut dengan sanggar balet ini, karena di dalam konteks zaman sekarang, sungguh banyak anak-anak yang tidak seberuntung putri-putri yang ada di dalam video itu, yang bahkan mungkin tidak mengenal siapa ayah mereka. Sehingga sanggar balet ini meskipun mungkin menciptakan sebuah kegiatan yang simple, sederhana, hanya menari bersama, tetapi mereka tengah menciptakan ruang supaya ayah dengan anak-anaknya dapat memiliki kisah hidup bersama. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kita pun juga merasa bahwa kesempatan untuk mengasihi itu, untuk hadir dan bertindak itu, merupakan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Sekarang belum terlambat. Batas keterlambatan itu ketika kereta kesempatan itu berangkat adalah ketika kita tidak dapat bertemu lagi karena yang kita kasihi sudah dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Maka ketika masih ada orang-orang yang kita kasihi, dapat kita hubungi melalui ponsel kita, dapat kita sambangi rumahnya, dapat kita peluk, dapat kita berikan kata-kata penguatan, dan lain sebagainya. Saat itu berarti masih terbuka untuk kita. Jangan sampai kita seperti pria yang ada di gambar ini, hanya bisa berlari dan berkata, tunggu aku. Tetapi dia masih mencengkeram dua beban yang berat yang membuatnya
tidak dapat berlari sekencang yang ia harapkan. Bahwa di tangan kirinya ada keegoisan, bahwa ia masih nyaman dengan apa yang ia inginkan. Itulah watak saya, itulah sifat saya, tidak bisa saya ubah. Bagaimana saya mau mengubahnya? Atau juga beban yang kedua, yakni gengsi. Bagaimana kalau misalnya saya sudah berubah, tetapi tidak menerima sambutan yang baik? Maka orang-orang yang masih berpendirian kuat, tetapi bukan untuk hal yang baik, mereka akan kehilangan momen-momen yang penting untuk dapat mengasihi orang-orang yang mereka kasihi. Dan apabila hal itu sudah terjadi, maka seringkali orang baru menyadari betapa berharganya kesempatan yang dulu pernah mereka miliki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah di hari ini kita mulai dengan sebuah keyakinan hati bahwa tidak harus kita melihat Allah secara fisik. Seperti kata 1 Yohanes 4 ayat 12. Cara di mana kita bisa merasakan Allah itu hadir, yakni ketika kasih itu ada di antara kita. Disitulah Allah diam, dan disitulah kasih Allah menjadi sempurna. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, ampuni kami ketika kami terkadang melupakan kesempatan berharga yang selalu Tuhan sediakan untuk kami, supaya kami dapat menghadirkan Allah di tengah-tengah keluarga kami, juga di dalam persekutuan jemaat kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang mulai dapat menghargai betapa luar biasanya kesempatan yang kami miliki saat ini, ketika kami dapat bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, dan kami masih beroleh kesempatan untuk dapat hadir di tengah-tengah apa yang mereka jalani dalam hidup mereka, dan kami pun dapat memberikan bukti nyata kasih kami melalui tindakan kami. Dan itu semua kami persembahkan juga demi rasa syukur kami, oleh karena Engkau begitu baik, sudah menempatkan orang-orang ini di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami pun dapat menjawab berkat dari-Mu ini dengan rasa syukur. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, Tuhan yang semakin persatukan di dalam cinta kasih. Dan biarlah apapun yang kami hadapi, dapat kami hadapi bersama-sama sebagai salah satu dari bentuk ibadah keluarga kami. Dan dimanapun kami berada, meskipun terpaut oleh jarak, biarlah itu juga tidak menyurutkan tali persaudaraan dan tali cinta kasih yang kami miliki. Pada saat ini kami tetap meminta penyertaan Tuhan di satu hari ini, ketika kami bertemu dengan kesibukan kami masing-masing, supaya Tuhan sendirilah yang menuntun langkah kami di dalam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.